Yang pertama, saya harus ngomong pengaruhnya Heidegger dulu. Karena ngomong Gadamer itu separuh sebenarnya miliknya Heidegger, separuh baru dia kembangkan. Yang pertama, katanya Gadamer, yang ini dari Heidegger, pemahaman. Kalau kamu memahami sesuatu, orang yang memahami itu bukan semata-mata proses kognitif, tapi itulah ontologi keberadaan kita sebagai manusia. Jadi manusia itu disebut manusia kalau dia memahami. Ya kan? Ya gampang-gampang ini. Yang bikin kita jadi manusia itu kan akal. Gampang ini gitu. Akal terus mikir. Berarti kalau mikir itu kan memahami. Kalau kita tidak mikir dan nggak memahami sesuatu, berarti kita pensiun dari manusia. Itulah yang disebut kondisi eksistensial. Kita eksis atau tidak sebagai manusia kalau kita mikir, kalau kita memahami. Jadi memahami itu bukan proses kecil yang terjadi dalam hidup kita, bukan bagian kecil hidup kita, tapi dia bagian yang paling esensial dalam hidup kita. Menentukan kita ada apa enggak. Begitu kita tidak mikir, begitu kita aktivitas kognitif kita macet, nggak jalan, kita bukan manusia. Makanya orang gila itu yang tidak bisa mikir kan dianggap sudah awah. Kita memperlakukannya tidak seperti manusia normal. Jadi bukan manusia memiliki pemahaman, tapi kita sendiri itu pemahaman. Manusia adalah makhluk yang memahami. Jadi kalau sebelumnya kita melihat pemahaman itu kan bagian kecil dari mesin besar yang namanya manusia, ada aspek kecil namanya mikir. Tapi enggak, mikir ini meskipun kecil tapi dia eksistensial, menentukan kita jadi manusia apa enggak. Nah, ini eksistensialismenya Heidegger. Jadi selama kamu masih bisa mikir, bisa memahami, kamu masih jadi manusia. Hati-hati kalau kamu tiba, wah sudah nggak bisa mikir lagi saya pak. Lama itu sudah. Kamu bukan manusia saat itu. Mbah jadi apa? Wah duduk saya pak, buntu pikiran saya pak. Itu hati-hati. Manusianya sedang nggak ada. Tinggal yang selain manusia yang ada saat itu. Itu teorinya Heidegger sebenarnya. Jadi kalau ada temanmu kok sudah gelap saya, pokoknya pikiran saya nggak jalan, nggak bisa mikir itu. Hati-hati, suruh mengembalikan. Duduk dulu, mikir sih. Harus bisa mikir dulu baru manusia. Kalau enggak, kamu ngambil keputusan, nanti jangan-jangan bukan keputusannya manusia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang memahami, itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pemahaman yang lama menuju pemahaman yang baru. Kenapa? Karena di kepala kita pasti sudah ada namanya pre-understanding atau pre-suposisi atau pre-kognisi, pra-pemahaman, pre-struktur, pra-anggapan. Itu maksudnya podo kabeh. Di kepala kita sudah ada pemahaman awal, teori awal, konsep awal. Memahami itu sebenarnya memperbarui yang semula sudah ada dengan data yang baru. Ini Heidegger. Jadi pre-understanding. Orang tidak perlu cerita, Pak, ini teh Pak, untuk diminum, minumnya lewat mulut ya Pak, jangan lewat hidung. Kan tidak usah ngomong gitu. Begitu dikasih ini aku paham, ini teh nggak usah tak sentuh, aku ngerti ini mesti panas. Kenapa? Ada pre-understanding. Kemarin-kemarin panas, jadi tak buka dulu. Ya kan bener kan panas. Jadi ini namanya pre-understanding. Kamu lihat apapun, memahami apapun, itu pre-understandingnya main.
Kamu lihat TV tiba-tiba muncul Julia Perez, itu kan mesti pre-understanding. Gayanya Julia Perez yang kemarin-kemarin mesti muncul sudah. Lihat aja nanti mesti gitu. Sebelumnya sudah ada. Kalau nggak ada pre-understanding sama sekali, kamu nggak bisa memahami loh. Kalau kamu nggak ngerti beras, nggak punya data sama sekali tentang itu, ya nggak bisa memahami. Kalau aku nggak ngerti sama sekali, nggak pernah ketemu barang kayak gini, mesti ya bingung. Ini apa ya, warnanya coklat, kok ini ya, nggak pernah ketemu gelas sama sekali, aku ya bingung. Meskipun mungkin nggak pernah ketemu gelas ini, tapi kan aku sudah ada konsep gelas di kepalaku. Itu namanya pre-understanding. Jadi mikir itu bukan dari nggak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus jadilah pengetahuan yang baru tentang apapun. Oke, oleh karena itu, ya kesimpulannya dari situ, katanya Gadamer, seperti gurunya Heidegger, berarti pemahaman itu ya tidak sekedar metode, tidak sekedar seni, tapi ontologi, hakikat hidup kita sebagai manusia. Nah, bedanya itu tak tambahkan. Kalau di Heidegger, kayak tadi, yang disebut pemahaman itu adalah faktisitas plus tadi pemahaman awal, pra pemahaman. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Faktisitas itu nanti yang jadi informasi baru, jadi ilmu baru. Faktisitas itu kita kan selalu berhadapan dengan fakta-fakta. Aku membayangkan di sini agak dingin karena dekat kipas angin. Ternyata ininya agak ke sini. Sumuk deh aku. Kan tiba-tiba berhadapan dengan fakta. Waduh, kipas anginnya kok di sana. Ini kan faktisitas namanya. Mauku tadi nggak gitu, tapi terlempar fakta, gimana lagi. Kamu dulu cita-citanya jadi pilot. Tiba-tiba kok masuk fakultas Usuluddin. Nah, itu kan faktisitas. Loh, Usuluddin nggak mungkin deh jadi pilot. Itu faktisitas. Terlempar dalam fakta, terus digabung sama pra pemahaman. Itulah pemahaman. Kalau Gadamer, iya sih, faktisitas juga pra pemahaman. Cuma jangan lupa, kita memahami itu tidak sendirian. Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling, ada dialektika dengan orang lain. Itu nanti secara umum tambahannya Gadamer pada Heidegger. Makanya tadi tak bilang sebenarnya separuh itu miliknya gurunya, cuma dia mengembangkan yang separuh lagi. Jadi diingat-ingat modus hidup kita. Kita hidup ini intinya memahami. Pemahaman itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus berkembang jadi pengetahuan baru. Dan yang ketiga, polanya adalah pemahaman yang lama dialog sama fakta yang baru. Itu yang disebut faktisitas. Oke. Yo, kalau di bahasa buku biasanya disebut keterlemparan. Keterlemparan itu kan, terlempar itu kan bukan mau kita. Tiba-tiba kita kayak dilemparkan orang, tiba-tiba ada di sana. Loh kok gini, loh kok gitu. Ya lu-nya itu ya ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang nggak kita harapkan, ada yang sesuai harapan kita. Tapi kita hidup dari keterlemparan menuju keterlemparan. Nah itu namanya faktisitas, terlempar dalam fakta. Nah itu separuh yang pertama teorinya Heidegger yang dipakai oleh Gadamer. Nah selanjutnya, ini juga masih ada bau Heideggernya. Katanya Gadamer, memahami itu sebenarnya tidak selalu berarti mengerti. Memahami itu sebenarnya lebih banyak berarti menyetujui, menyepakati. Misalnya, kamu tak ceramai kayak gini terus bilang,
Understand, paham. Kamu kan udah bilang paham. Paham itu sebenarnya bukan urusan kamu ngerti yang tak omongkan. Kadang-kadang kamu tidak nyampe yang tak omongkan, tapi kamu bisa menerima. Oh iya Pak, saya terima. Makanya kalau ada orang ngomong, cobalah kamu pahami aku, itu kan maksudnya bahwa kamu terima aku dengan kondisiku sekarang itu loh. Cobalah memahami, itu sama dengan cobalah menerima. Jadi memahami itu sama dengan menyepakati. Oke, aku setuju sama kamu. Nah, itu teorinya Gadamer. Kalau ada orang ngomong understand, yes, aku understand. Nah, ini berarti dia sepakat dengan yang kamu omongkan. Intinya kan itu. Kalau masih belum paham ya enggak, berarti belum sepakat. Atau sudah setuju tapi enggak sama sih yang kamu inginkan, tapi kamu masih belum setuju. Itu kan namanya belum sepakat. Mesti jawabannya masih belum. Understand belum. Aku ngerti maumu, tapi masa kayak gitu, itu belum menerima berarti. Belum sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memahami itu sama dengan menyepakati? Karena begitu kamu memahami sesuatu, itu sama artinya kamu setuju dengan pre-understanding yang kamu sepakati. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ngomong kayak gini, terus setuju nggak? Paham nggak? Ya Pak, paham. Berarti kan kamu menyepakati asumsi-asumsiku. Kalau kamu nggak menyepakati, kamu nggak akan bisa setuju. Dan kamu susah untuk memahami. Untuk kamu bisa paham, kamu harus sepakat dulu. Kamu paham maunya ngaji malam ini, itu kan karena kamu ngerti pre-understandingnya ngaji. Apa sih ngaji itu sebelumnya? Tapi kalau kamu nggak ngerti, kamu mungkin susah untuk bisa menyepakati ngaji ini. Ngaji kok filsafat, ngaji kok kiai ini nggak kedunan, nggak serbanan, nggak sarungan misalnya. Tapi karena kamu sudah punya pre-understanding, sudah punya pra-pemahaman, biasa sudah. Dan kamu sepakati, kamu paham, itu berarti kamu setuju. Oke. Kenapa sih memahami itu menyepakati? Antara lain alasannya, ketika kamu memahami sesuatu, itu kan berarti kamu sedang merekonstruksi yang kamu pahami. Kamu dijelaskan tentang betapa rusaknya Indonesia sekarang ya ABCD kan. Itu berarti asumsi-asumsi berpikir yang menjelaskan ke kamu, entah itu buku atau orang, kamu setujui. Kalau enggak ya enggak. Misalnya Indonesia ini harusnya rukun ya. Minimal ketika saya ngomong Indonesia harusnya rukun, di balik itu kan ada banyak pra-pemahaman. Misalnya ada negara namanya Indonesia, ada rakyatnya yang sekarang gegeran, buktinya disuruh rukun. Antara kan ada ini. Dan ini kamu sepakati. Kalau ini nggak kamu sepakati, kamu nggak terima klaim bahwa Indonesia itu harusnya rukun. Itu namanya pra-pemahaman. Nah, begitu kamu menyepakati sesuatu, pra-pemahamannya ini harus kamu ngerti dan kamu setujui. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa paham. Yo, bahasanya anak sekarang gagal paham. Gagal paham kenapa? Kalau dalam bahasa itu, karena basic understandingnya, pre-understandingnya tidak kamu setujui. Misalnya Islam ini harusnya rahmatan lil alamin. Di mana-mana kan orang ngomong itu. Tapi kan kamu sering gagal paham kalau ada orang ngomong kayak gini. Kenapa? Pre-understandingnya nggak jelas. Kalau orang ngomong ini, kira-kira orang ini arahnya kemana ya? Diawali dari asumsi apa ya? Konotasi rahmatan lil alamin bagi garis keras dengan yang liberal ternyata sangat jauh berbeda. Kenapa pre-understandingnya beda? Yang satu Islam rahmatan lil alamin ini, Islam harus menaklukkan dunia, dunia harus di bawah kakinya dan nanti akan jadi tentram. Yang satu Islam harus membaur dalam pergaulan dunia, dia jadi bagian dari dirinya dunia sehingga dunia jadi tentram. Beda. Yang membedakan apa? Pre-understandingnya, pemahaman awalnya. Kalau nggak ngerti bisa salah paham. Tiba-tiba temenmu bilang, wah aku itu sayang sekali sama kamu loh,
Nah, itu kalau kamu nggak ngerti pre-understanding-nya kan bisa salah paham. Ah, kita kan cowok sama cowok, masa kamu sayang sama aku lah misalnya. Lo kamu nggak ngerti pre-understanding-nya, itu maksudnya sayang itu nggak kok sayang kayak sama pacar apa sama apa. Sayang itu ya aku care, aku itu kan itu pre-understanding-nya. Kalau kamu ngerti pre-understanding-nya, oh iya aku juga sayang sama kamu. Tapi ketika gagal paham, kamu nggak bisa menyetujui, menyepakati pre-understanding-nya, ya yang terjadi salah paham, nggak terjadi pemahaman. Maksudnya begitu, katanya Heidegger. Makanya memahami itu sebenarnya sama dengan menyepakati. Apa sih yang disepakati? Basic understanding-nya, pre-understanding-nya. Meskipun jawabannya ndak, aku akhirnya ndak sayang padamu, ya ndak apa-apa. Tapi kan berarti sudah ngerti arah percakapannya. Ketika ngerti arah percakapan, berarti ada kesepakatan terhadap pemahamannya. Oke. Nah, nek filsafat gini harus pelan-pelan mikirnya. Kalau tak cepet-cepetin kamu puyeng nanti. Ya, jadi pemahaman sama dengan kesepakatan. Tidak kayak kemarin. Kalau Sun Tzu kemarin kan cepet, yang penting perang, menang, beres. Kalau ini agak jelimet, pelan-pelan. Selanjutnya, nanti diulang lagi kalau ada rekamannya. Ini prasangka. Apa sih secara umum isinya pra-pemahaman itu? Basic understanding itu, ini lagi-lagi masih Heidegger. Ada 3 secara umum. Yang pertama Vorhabe, yang kedua Vorsicht, yang ketiga Vorgriff. Ini bahasa Jerman. Kamu hafalkan aja istilah-istilahnya, nanti kalau ngomong di luar pakai ini keren kamu. Oke ya. Vorhabe itu adalah pandangan awalmu tentang apa yang akan kamu pahami. Kalau kamu ingin memahami Indonesia, pastikan kamu sudah punya kesan awal tentang Indonesia. Bahasa kita kesan awal, maksudnya persepsi awal, perspektif awal. Ingin memahami tentang jilbab, wah itu perspektif awal. Saya kemarin baru diajak orang diskusi tentang jilbab. Terus buka-buka kitab Mazhabul Arba'ah itu, ya ternyata para ulama juga macam-macam. Ada yang bilang telapak tangan sama wajah, ada yang bilang yang agak di mazhab 4 itu yang pakai cadar, yang saya belum ketemu. Tapi boleh, aurat itu kan lebih boleh, ya kurang jangan. Ditutup semua juga tidak apa-apa. Cuma yang harus ditutup harus ditutup. Ditambah-tambah tidak apa-apa. Cowok kan cuma udel sampai dengkul, ditambahi juga tidak apa-apa. Di atas ditutup juga tidak apa-apa. Cuma udel sampai dengkul, kapan itu ada yang tanya, Pak itu bagian depan apa belakang Pak? Itu saya yang jawab bingung. Udel sampai dengkul, bokong termasuk nggak? Maksudnya kan gitu. Jangan-jangan ditutup depannya aja, belakangnya lo ada kan? Yang celana yang model low rise itu kan gitu. Kamu kalau duduk kan bokongmu bisa kelihatan. Itu aurat nggak? Kalau pakai kaos yang agak meledet ke atas itu kan, begitu kamu ruku apa sujud kan, yo celana dalammu kelihatan. Sudah kelihatan tidak dicuci 3 hari, dipamer-pamerkan lagi. Nah, kan? Makanya itu masuk aurat nggak Pak? Kan belakang Pak, bokong. Katanya kan cuma pusar sampai lutut, nggak disebut-sebut bokongnya. Nah itu pusar sampai lutut itu depan belakang apa depan aja? Wah, susah golek kitabnya. Ya yang perempuan juga itu kan, bahkan ada yang auratnya perempuan itu ya baina kubul wa dubur. Auratnya laki-laki, jadi depan sama belakang aja. Jadi kamu kemana-mana pakai celana dalam aja sebenarnya sudah nutup aurat. Iya. Apalagi kalau menerjemahkannya literal, bukan gitu Pak. Baina kubul wa dubur itu antara kubul dan dubur. Jadi di antaranya Pak. Jadi dikit tidak. Kubul wa duburnya bukan aurat itu. Auratnya cuma antaranya dikit-dikit. Itu harfiah.
Ketika orang, itu contohnya for Habe itu, ketika membahas itu orang pasti sudah punya pre-understanding. Bagi yang mungkin pakai cadar, dia akan mengarahkan bagaimanapun cara berpikir bahwa cadar itu yang benar. Kenapa? Sudah ada for Habe-nya. Dia sudah punya pijakan awal sebenarnya, sudah punya pandangan awal. Itu for Habe. Menentukan loh. Pemilihan dalil, pemilihan ayat itu for Habe. Yang Mu'tazilah, yang liberal, yang fatalis, Jabariyah itu kan dia Jabariyah dulu terus cari ayat. Jabariyahnya jadi for Habe-nya. Hidup ini bebas apa terikat ya. Nah itu dia sudah punya pandangan dulu, terus ayatnya kan milih sesuai pandangannya dia. Itu for Habe. Yang kedua forsih. Kalau forsih itu ketika orang mikir sesuatu, sebenarnya dia sudah punya bayangan hasilnya nanti harus kayak gini, atau hasilnya akan kayak gini. Itu yang bikin orang debat. Kenapa? Masing-masing ingin mengarahkan hasilnya sesuai yang dia bayangkan. Itu termasuk jenis prapemahaman. Debat antara agama Islam dan Kristen kan banyak di internet itu kan. Mesti yang Kristen mengarahkan gimana caranya yang Kristen menang, yang Islam mengarahkan gimana caranya Islam menang. Dan dia sudah punya alur menuju ke sana. Itu forsih. Apa yang dilihat di depan. Bahasa letterlucknya. Kalau for Habe itu kalau di bahasa Inggris semacam for have. Apa yang sudah dimiliki. Forsih itu, forsih apa yang dia inginkan di depan. Itu menentukan cara berpikir. Jadi tujuan itu kan menentukan. Kalau kamu misalnya meneliti tentang orang buang tumpeng di pantai misalnya, itu kan di kepalamu sudah teriak-teriak macam-macam itu. Mungkin yang teologis itu urusan kafir, urusan yang antropolog, wah ini urusan budaya lokal yang unik, yang urusan ekonomi, wah itu mubadir. Iya kan? Sudah ada di kepalamu, sudah ada. Nah, begitu kamu ke lapangan wawancara, mesti kamu arahkan sesuai visimu. Yang ditanyakan juga mengarah sesuai visimu. Nah, itu namanya forsih. Misalnya ke Gunung Kemukus yang kemarin baru rame itu kan, mau neliti orang yang ritual. Itu kan antropolog yang naik ke sana, dengan kiai yang naik ke sana, dengan mahasiswa yang naik ke sana. Itu kan isi kepalanya beda-beda. Mungkin antropolog, wah ini budaya unik ini harus diteliti ini kan. Jadi di kepalanya penuh dengan teori-teori antropologi. Kiai naik ke sana, wah ini, wah kafir ini harus didakwahi ini orang-orang. Nah itu kan. Kalau mahasiswa naik ke sana, nggak ngerti aku isinya apa pikiran. Ya kan? Lo itu kan nanti menentukan apa yang ingin kamu lihat di sana, apa yang kamu lakukan di sana, itu forsih. Kamu sudah membayangkan di sana ingin ketemu apa. Dan yang ketiga, forgive. Forgive ini perspektif, kerangka teori. Kalau kiai mungkin begitu ke sana pakai ayat. Antropolog pakai teori antropologi. Mahasiswa olah pakai prinsip ekonomi misalnya, dengan modal sekecil-kecilnya nyari untung sebesar-besarnya. Nah, itu kan itu namanya perspektif, kacamata. Kacamata juga menentukan. Tembok warnanya putih, kalau kacamatamu hijau ya jadi hijau. Itu namanya forgive. Jadi ketika orang akan memahami, paling tidak di kepalanya ada for Habe, ada forsih, ada forgive. Ada pendapat awal, ada visi yang ingin dituju, pengertian yang ingin diwujudkan, dan ada kacamata yang dipakai, perspektif yang akan digunakan. Jadi tidak mungkin orang turun ke lapangan meneliti, memahami itu kosong sama sekali. Termasuk yang misalnya Pak ini kan grounded research Pak, fenomenologi Kak, objeknya disuruh ngomong sendiri, tidak bisa. Katanya hermeneutik, objeknya ngomong sendiri lah. Objeknya ngomong kan kita yang mendengarkan, kita yang menganalisis.
Sementara kita ada for habe-nya, ada for sich-nya, ada for grief-nya. Itu yang bikin objeknya ngomong, tapi kan ketika aku pahami, dipahami dia lagi, cara menangkap kita beda-beda. Jadi itu yang disebut prasangka, pre-understanding, pra-pemahaman, yang sangat mempengaruhi orang yang memahami, orang yang berpikir. Itu tadi yang dari Heidegger.